Teruntuk kalian ya yang punya anak kecil yang suka merebut mainan anak orang lain, tapi kalian sebagai orang tua diam aja. Kalau kau biarkan anak kau kayak gitu terus sampai besar, nanti lama kelamaan dia suka mengambil hak orang lain. Kecuali minjam, itu pun kalau diizinkan sama yang punya. Kalau nggak diizinkan atau kalau direbut gitu, kau diam aja. Kau yang sebagai ibu nggak berguna. Biarlah, namanya anak-anak masih kecil. Justru dari kecil, dari mulai kecil ya, kau bentuk karakter anak kau bentuk manners anak kau supaya jadi anak yang baik, anak yang bagus. Kau pikir merebut hak orang lain itu betul? Sedeng juga kau. Ini bukan soal pelit, bukan soal bedangki, tapi soal manners ya, tata krama. Manners anak terbentuk itu dari siapa? Dari orang tua dulu. Aku aja, anakku pegang mainan orang lain, nggak merebut nih, cuman megang ya. Tadi ambil dari mana? Aku tanya, ini mainan siapa? Punya siapa? Kau ambil, pulangkan. Udah izin belum sama orangnya? Gitu. Jadi si anak tadi pun nggak suka-suka hati. Kalau sampai besar kayak gitu, mampuslah kita sebagai orang tua. Jadi istri itu enak, kerjaannya nggak capek, cuma di rumah aja beres-beres rumah. Nggak capek biji matamu itu. Biar kau tahu ya, kerjaan rumah inilah yang nggak ada habis-habisnya, nggak ada liburnya, nggak ada gajinya. Dari mulai melek mata, subuh buta, sampai mau tidur pejam mata, nggak ada habis-habisnya kerjaannya. Kerjaannya tuh bermacam-macam, dilakukan berulang-ulang, itu aja. Bukan cuma capek badan, capek pikiran. Rumah baru diberesin 5 menit udah berserak lagi. Inilah nih, pagi masak, siang masak, sore udah masak lagi. Belum lagi kalau udah urusan perbaju-bajuan, urusan mencuci, stresnya jangan ditanya lagi. Sebenarnya bukan mengeluh ya, karena memang itu udah jadi tanggung jawab istri gitu kan, udah jadi pekerjaan istri. Cuman ya minta sedikit dihargai lah, sedikit dimengerti. Jangan pula dibilang kerjaan istri enak, kerjaan istri di rumah aja, kerjaan istri nggak ada capeknya. Sebenarnya kalau menurut agama, pekerjaan rumah ini tugas suami sebenarnya. Karena kalau dipikir-pikir lagi ya, banyak istri yang bisa ikut kerja mencari nafkah, tapi nggak banyak suami yang bisa ikut kerja mengurus anak dan mengurus rumah. Jadi ya sesekali dibantui lah, nggak hilang kok harga diri suami dengan membantu pekerjaan istri. Malah kurasa kalau kayak gitu ya, jarang ada peperangan dalam rumah tangga. Betul nggak? Jadi ada gitu sikap saling membantu, sikap saling menghargai. Sebenarnya di sini bukan masalah siapa yang lebih berat kerjanya, siapa yang lebih berjasa, bukan masalah itu. Karena pada dasarnya peran masing-masing itu sama pentingnya. Cuman ya itu tadi, jangan diremehkan, jangan. Kalian tahu, dibenci tanpa sebab tuh cuma satu alasannya, iri hati. Padahal kita nggak ada ngapa-ngapain dia, nggak ada merugikan dia, tapi bawaan dia benci aja sama kita. Itu kenapa? Karena ada sesuatu di diri kita yang dia nggak punya dan dia nggak suka. Entah itu berupa barang, keberuntungan, ataupun kebahagiaan. Betul apa betul? Apa aku bilang, laki selingkuh itu bukan karena bininya nggak cantik, bukan karena bininya nggak menarik, tapi dasar si lakinya aja nggak tahu bersyukur. Berkaca kita dari kasusnya Bima Aryo, bininya umroh, lakinya selingkuh, dibawanya selingkuh hanya ke rumah. Kurang apa bininya? Cantik, kaya, produktif, pintar. So intinya, kalau kita sebagai istri udah memberikan yang terbaik untuk suami, tapi suatu saat suami tetap mengkhianati, stop menanyakan kekuranganmu di mana, stop menanyakan salahmu apa. Karena kekurangannya bukan di dirimu, kesalahannya bukan di dirimu, tapi di lakimu yang nggak tahu bersyukur memilikimu.